Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu data modeling. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada codingan ya. Yang pertama itu library yang digunakan dalam proses pemodelan machine learning seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Cibron, dan Sklearn. Library ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti menangani data, visualisasi data, dan pemodelan machine learning. Beberapa fitur yang digunakan untuk program diantaranya adalah recursive feature elimination untuk menentukan fitur penting dalam data, logistic regression, dan random forest classifier sebagai metode pemodelan. Nah, terus selanjutnya mengambil data dari data frame dftrain dan menyimpannya dalam variabel x dan y. Variabel x diperoleh dengan menghapus kolom 4G dari data frame dftrain. Sedangkan variabel y diperoleh dengan mengambil kolom 4G dari data frame dftrain. Hal ini menunjukkan bahwa data yang disimpan dalam variabel x merupakan data fitur, sedangkan data yang disimpan dalam variabel y merupakan data target, variabel yang didapat akan digunakan sebagai data yang ditentukan dalam proses pembelajaran atau pemodelan. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lalu ada from sklearn model selection, import train dan test split untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Fungsi train test split dari library sklearn model selection digunakan untuk membagi data. Parameter yang digunakan adalah X adalah data input yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Y adalah data target yang akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Test size adalah persentase data yang akan digunakan sebagai data uji. Dalam hal ini, sebesar 30% random state adalah seed yang digunakan untuk menentukan hasil pembagian data secara acak. Hasil dari fungsi ini adalah pembagian data yang disimpan dalam 4 variabel, yaitu xtrain untuk data latih, xtest untuk data uji, ytrain untuk data target latih, ytest untuk data target uji. Data yang digunakan untuk latih model menggunakan algoritma machine learning adalah xtrain dan ytrain, sedangkan data yang digunakan untuk menguji performa model adalah xtest dan ytest. Lalu ada from sklearn matrix, import accuracy score, precision score, recall score, F1 score, ROC score. Itu digunakan untuk mengevaluasi performa dari model klasifikasi yang ditentukan. Pertama, beberapa fungsi dari library sklearn matrix yaitu accuracy score, precision score, recall score, F1 score, dan ROC score digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lalu fungsi cross_validate dari sklearn model selection untuk melakukan validasi silang pada model dengan scoring menggunakan ROC_AUC. Lalu fungsi eval classification digunakan untuk mengevaluasi performa model yang ditentukan. Fungsi ini mengambil input sebuah model dan kemudian mengevaluasi performa model tersebut dengan menggunakan data tes. Lalu ada fungsi show feature importance digunakan untuk menampilkan skor importance dari setiap fitur dari model yang ditentukan. Dan ada fungsi show best hyperparameter digunakan untuk menampilkan parameter terbaik dari model yang ditentukan. Selanjutnya, ini menggunakan library Google Colab dari Google Collaboration. Itu dia buat ngupload file buat pengguna yang pakai netbook. Nah, pertama itu bakal class files dari modul Google Colab diimport. Kalau misalnya udah keimport, dia bakal tulisannya variable uploaded. Kalau misalnya ini nggak diisi, itu bakal nyebatin error. Nah, isinya itu bakal sesuai sama yang udah diupload. Terus ada PDRI CSV, Trans CFP. Ini buat ngebaca file CSV yang di-upload tadi kan. Terus ini tuh udah di-import, abis itu udah di-upload juga. Kemudian fungsi upload-nya itu dijalankan buat si pengguna CSV-nya. Setelah di-upload, terus dibaca, itu buat ngelihat datanya sama buat ngubah CSV yang di-upload jadi data frame Pandas.
Itu benar, kode di atas adalah untuk melatih pengklasifikasi hutan acak menggunakan kelas random, forest classifier, dan modul Ascaron ensemble. Kelas random forest classifier diinisialisasi dengan status acak 42 yang digunakan biasanya untuk memastikan reproduktivitas hasil. Metode fit kemudian digunakan untuk melatih model pada data pelatihan X-train dan Y-train. Setelah pelatihan, fungsi eval classification dipanggil untuk mengevaluasi kinerja model pada data uji. X-test dan Y-test, fungsi ini menghitung beberapa metrik performa seperti akurasi, presisi, daya ingat, skor F1, dan ROC, AUC, baik untuk tes maupun latih, serta validasi silang dan mencetak hasilnya. Ini adalah beberapa contoh data yang telah diupload. Untuk melatih model regresi logistik pada data tes pelatihan, X-train dan Y-train kemudian mengevaluasi kinerja model pada dataset uji. X-test dan Y-test menggunakan fungsi eval classification. Script dimulai dengan mengimport kelas logistik, regression, dan modul SPLAM linear model. Ini kemudian membuat turunan kelas model. Fit model kemudian biasanya dipanggil dengan data X-train dan Y-train sebagai argumen. Ini melatih model pada data pelatihan. Script kemudian memanggil fungsi eval classification, meneruskan model yang dilatih sebagai argumen. Fungsi ini biasanya bertanggung jawab untuk mengevaluasi forma pada data uji X-test dan Y-test menggunakan sejumlah metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, perolehan kembali, skor F1, ROC, AUC, juga menggunakan metode validasi silang untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan ROC, AUC. Hasilnya dicetak ke konsol. Pentingnya untuk dicatat bahwa script ini mengasumsikan bahwa data dan modul diperlukan telah dimuat dengan variabel X-train dan X-test, Y-train, Y-test sudah ditentukan dengan berisi data yang tepat dan juga fungsi eval classification yang sudah tersedia. Mana? Kok diem? Ini udah kelar. Belum yang ini. Belum. Bukannya Adit ya habis ini ya? Adit mana? Udah di ACC belum? Makanya gue bingung dari tadi. Perasaan ini bukan bagian gue, harusnya bagian Adit. Coba suruh. Makanya bingung. Perasaan bagian Adit soalnya. Nanti ini di-cut aja apa gimana? Apa biarin aja kayak gini? Di-cut. Ayo, oke. Nah, itu udah ada tuh cukup. Oke, untuk membuat dan menampilkan Confession Matrix dan hasil prediksi model logistik, Confusion Matrix adalah sebuah metode
visualisasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model klarifikasi. Pertama, program mengimport modul coefficient metric dan matplotlib dan library Qlik, Rin, dan Matplotlib. Kemudian program mengambil hasil prediksi dari model logistik regression yang telah dilatih sebelumnya dan menyimpan hasilnya dalam variabel y_fat. Setelah itu, program membuat objek CIF metrik yang merupakan hasil dari fungsi consistent matrix yang digunakan untuk menghitung jumlah prediksi benar dan salahnya dari model logistik regression. Kemudian program membuat objek fx yang digunakan untuk mengatur tampilan matriks koefisien yang akan ditampilkan. Program kemudian membuat beberapa variabel yang digunakan untuk mengatur label dari masing-masing kotak dalam matriks koefisien. Variabel group names berisi nama dan masing-masing kotak dalam matriks koefisien. True, negatif, false, positif, false, negatif, dan true, positif. Variabel group koefisien berisi jumlah dari masing-masing kotak dalam matriks koefisien. Variabel group pencetak berisi persentase dan masing-masing kotak matriks koefisien dibandingkan dengan jumlah total data uji. Kemudian program melakukan laten dari matriks koefisien dan direspit lagi. Akhirnya program menggunakan fungsi SMS, Kitmap, dan library Seaborn untuk menampilkan matriks koefisien dengan label yang telah ditemukan sebelumnya. Fungsi enot_kways digunakan untuk mengatur ukuran font dan dari label ditampilkan. Nah, ini masih Lanjut, Cok. Terakhir itu. Oke. Selanjutnya accurate bla bla. Nah, ini contohnya code-nya. Dan untuk melakukan penyetelan hypermeter pada model prediksi logistik, program pertama-tama mengimport pustaka yang diperlukan, termasuk random Z, share CV, dan get share CV dari model script model selection yang digunakan untuk melakukan penyetelan hyperparameter. Program kemudian menentukan dua daftar nilai yang mungkin untuk peneliti hypermeter. Parameter peneliti digunakan untuk menentukan jenis regularisasi yang diterapkan pada model logistik dengan opsi 11 atau 12. Parameter C adalah kebalikan dari kekuatan regularisasi. Nilai yang lebih kecil menentukan regularisasi yang lebih kuat. Program kemudian membuat kamus yang disebut hypermeters yang mematakan nama hypermeter ke nilai yang mungkin. Model prediksi logistik kemudian ditentukan dan random Z itu dibuat meneruskan model prediksi logistik, hypermeter, dan matriks penelitian serta jumlah iterasi, status, acak, dan pembagian sisi objek random set sisi kemudian disesuaikan dengan data pelatih. Terakhir, fungsi eval_classification diterapkan pada objek random sisi yang dipasang untuk mengevaluasi kinerja pada set penguji. Oke, itulah hasil kelompok 1 mengenai data modeling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.